Alam sehat dan sukacita selalu dalam Tuhan. Kita pada seri yang pertama, satu dari topik yang baru, karena kemarin hari Minggu saudara, hamba Tuhan menyampaikan topik kuatkan dan teguhkan hatimu. Terima kasih buat hamba Tuhan telah memberkati jemaat misi kabar baik. Yaitu topik ini diambil dari Yosua 1 saudara. Siapakah Yosua itu saudara? Adalah abdi Musa, ajudan Musa dari suku Efraim. Efraim ini adalah anak Yusuf, ya. Nama lahirnya Yosua ini adalah Hosea, artinya keselamatan. Musa mengganti nama Hosea menjadi Yosua saudara. Nah, kita bisa membaca Bilangan 13 ayat 8, dari suku Efraim Hosea bin Nun. Kemudian Bilangan 13 ayat 16, itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Yosua dalam bahasa Ibrani adalah Yehosua saudara, dan artinya Tuhan keselamatan adalah Tuhan penyelamat. Saudara, Yosua lahir di tanah Gosem di Mesir dan meninggal di tanah Kanaan umur 110 tahun. Sesuai dengan Yosua 24 ayat 29. Di Kanaan dia hidup selama 20 tahun, berarti keluar dari Mesir kira-kira 50 tahun saudara umurnya. Dan selama 40 tahun di padang gurun melewati 42 tempat perkemahan atau persinggahan, dari Sukot sampai Gilgal. Dan di tempat perkemahan persinggahan 41 lah dataran Moab, Tuhan mengangkat Yosua untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa saudara. Karena Musa dilarang Tuhan untuk masuk melewati sungai Yordan, dia dihukum karena suatu kesalahan yang dia buat. Dia cukup melihat tanah Kanaan itu dari jauh, dari dataran Moab saudara. Dan selanjutnya dari tempat persinggahan 41 ini mulailah Yosua menjadi pemimpin. Saudara, kalau kita belajar tentang tempat persinggahan bangsa Israel, tempat perkemahan, ini bukunya secara lengkap. Ini judulnya pertemuan yang terlupakan, Perjanjian Sulu dan pengenapannya, dari pendeta Abraham Part, ya. Dia yang membuat buku ini bagus untuk dibaca karena di sana ada tertulis 42 tempat perkemahan, persinggahan, dan tempat arti dan juga pelajaran yang kita bisa dapat dari tempat-tempat ini saudara. Nah, jadi tempat ini yang 41 ini adalah tempat yang terakhir Musa, tetapi tempat awal untuk Yosua memimpin bangsa Israel. Nah, itulah jadi Yosua itu muncul pertama kalinya di Keluaran 17 saudara, pada saat peperangan dengan Amalek. Dan secara spesial Tuhan mengatakan kepada Musa supaya mengingatkan Yosua supaya menghapus Amalek dari kolom langit. Keluaran 17 ayat 14. Yosua selama di tanah Kanaan berperang mengalahkan 31 raja-raja di Kanaan saudara. Itu sekilas tentang Yosua. Mari kita melihat berikutnya dari firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, ini kata firman Tuhan ini diulang 3 kali oleh Tuhan sendiri dan 1 kali oleh bangsa Israel yang berkata kepada Yosua supaya kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi Tuhan berkata kepada Yosua 3 kali, ayat 6, 7, dan 9, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan yang ayat 18 itu bangsa Israel berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, mari kita membaca Yosua 1 ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Haleluya.
Yosua ini jadi dia melanjutkan kepemimpinan Musa untuk merebut tanah Kanaan. Sekali lagi, untuk merebut tanah Kanaan. Di sana ada banyak penduduk tanah Kanaan, mereka harus merebut dengan peperangan demi peperangan. Jadi dia akan menghadapi peperangan kemudian hari di sana di tanah Kanaan, sebab di sana tentu penduduk tidak begitu menyerah kepada Yosua. Mereka pasti akan melawan untuk mempertahankan negeri mereka. Dan oleh sebab itu firman Tuhan berkata, "Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena engkau akan menghadapi peperangan demi peperangan," saudara. Dan Tuhan mengatakan ini supaya apa? Supaya Yosua lebih membuat keyakinan yang lebih kuat. Supaya dia punya keyakinan lebih kuat. Dia membuat hatinya lebih kuat keyakinannya kepada Tuhan. Seperti Yosua 1 ayat 5. "Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai engkau, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Saudara, jadi dengan apa kita memperkuat, meneguhkan hati kita, yaitu dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan sudah berkata kepada Yosua, "Kalau engkau pergi, Tuhan pasti menyertai. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan terhadap engkau seorang pun tidak dapat bertahan melawan engkau." Itu jaminan Tuhan. Sekali lagi saudara, ini jaminan Tuhan kepada Yosua dan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Tidak ada yang bisa bertahan terhadap engkau. Seumur hidupmu Tuhan akan menyertai engkau seperti dia menyertai Musa. Demikian juga Tuhan akan menyertai Yosua. Saudara, sebenarnya jauh sebelumnya ya, jadi di tempat perkemahan yang ke-14, tempat persinggahan mereka di 14 di Ritma, saudara, Yosua telah membuktikan dirinya bahwa dia memang sungguh-sungguh keyakinannya kepada Allah orang Israel. Dia sungguh-sungguh yakin. Kita ingat pada saat itu belajar dari peristiwa Kades Barnea, saudara. Jadi pada saat mereka di Ritma, Yosua itu menyuruh untuk mengintai negeri Kanaan itu. Jadi mereka sudah sampai sebenarnya di tanah Kanaan, di perkemahan 14 itu, di Ritma itu, di tempat persinggahan mereka itu, mereka sudah sampai di tanah Kanaan, saudara. Ya, sudah sampai. Dan Yosua meminta supaya dia memilih 12 pemimpin suku-suku Israel. Dia mengirim untuk mengintai negeri Kanaan itu. Apakah tanahnya subur, apakah pertaniannya bagus, apakah kota-kotanya, apakah mereka tinggal di tempat-tempat yang berkubu, bagaimana keadaan penduduknya dan sebagainya. Setelah 40 hari semuanya mereka mengintai, mereka balik. Saudara, mereka balik. Dan yang 10 orang memberi laporan yang negatif. Sekali lagi, 10 orang memberikan laporan yang negatif. Di sana ada penduduk raksasa yang besar-besar. Mereka di tempat yang berkubu. Dan mereka memakan orang, saudara. Jadi katanya mereka di hadapan orang raksasa itu seperti belalang. Jadi seperti itu laporan mereka. Nah, laporan seperti ini membuat hati bangsa Israel ciut. Mereka komplain kepada Musa, "Kenapa engkau membawa kami ke tempat ini untuk mematikan kami, untuk membinasakan kami?" Mereka sungguh-sungguh histeris kepada Musa. Mereka komplain kepada Musa. Mereka nangis. Mereka mau balik untuk ke Mesir. Mereka mau menunjuk pemimpin baru supaya mereka pulang ke Mesir. Tidak mau mengikuti Musa lagi. Nah, saat-saat seperti itulah Yosua dan Kaleb itu berbicara di hadapan jemaat orang Israel pada waktu itu. Bilangan 14 ayat 6 sampai 10. "Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune
yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah suatu negeri yang luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Ini perkataan yang luar biasa. Mereka akan kita telan habis. Yosua dan Kaleb berkata, ini bukan musuh, ini bisa kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Saudara, sebenarnya kalau kita membaca bandingkan dengan Ulangan 1:19-23, di situ Tuhan tidak menyuruh mereka untuk mengintai, tetapi Tuhan menyuruh untuk berperang melawan mereka. Coba kita bandingkan dengan Ulangan 1:19-23. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori, seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, kata Tuhan, majulah. Ketahuilah, ayat 21, ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, duduklah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal ini kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Saudara, mestinya dari ulangan ini kita berkata, Tuhan menyatakan bahwa tidak perlu untuk mengirim pengintai, tetapi langsung perang mereka. Saudara, Yosua adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Dia sungguh-sungguh dan dia pasti meyakinkan, dia pasti yakin bahwa pasti diberikan kemenangan oleh Allah. Janjinya kepada Abraham untuk memberikan tanah itu pasti akan mereka terima oleh karena Tuhan menyertai mereka. Saudara, demikian juga kita setiap hari dalam peperangan kehidupan kita. Tuhan telah menjamin kemenangan kita. Hari-hari ini kita dalam situasi peperangan, saudara. Tetapi Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dan tidak ada yang bisa melawan kita. Kita pasti menang dalam setiap peperangan hidup kita. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kemenangan yang sudah Engkau jamin bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati dan nanti jumpa lagi pada seri yang kedua. Haleluya. Amin.